Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Oktaviani dengan NIM 19006199 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Tujuan pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah pendidikan inklusif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Damri MPD dan juga Bapak Setia Budi SKAP NS M. Review Jurnal Pendidikan Inklusif dan Wawancara. Review jurnal. Jurnal yang saya review yaitu berjudul dengan penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Sumber jurnal. Jurnal yang saya ambil ditulis oleh Faradina Novira yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan judul Penerimaan Diri pada Orang Tua yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus yang diterbitkan di Psiko Borneo, Jurnal Ilmiah Psikologi, volume 4 nomor 1, page 18 hingga 23, Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, Samarinda. Tujuan dari jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui adanya penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan bagaimana seorang ibu memiliki penerimaan diri yang positif ketika memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Metode pada jurnal tersebut yaitu menggunakan metode pengumpulan data atau metode wawancara yang mendalam atau bisa disebut dengan in-depth interview dengan 3 subjek penelitian dan 2 informan. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif berdasarkan teori Moleong, di mana penelitian tersebut bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Penelitian ini menggunakan teknik snowball sabling, yaitu dengan mencari informasi kuncil. Yang dimaksud dengan informasi kuncil atau bisa disebut dengan key informant adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu hasil penelitian dari jurnal, yaitu menunjukkan bahwa pada ketiga subjek memiliki penerimaan diri yang berbeda dalam menerima dan menghadapi anak dengan berkebutuhan khusus. Inilah ketiga subjek yang memiliki penerimaan diri yang berbeda-beda. Subjek yang pertama yaitu subjek AS, yang dimana pada subjek AS memiliki penerimaan diri yang positif karena subjek pasrah dengan keadaan anaknya, namun berusaha untuk memahami kondisi anaknya dan tidak malu dengan kekurangan yang dimiliki oleh anaknya. Subjek yang kedua yaitu subjek SL, yang dimana subjek yang memiliki penerimaan diri yang positif karena subjek dapat berusaha untuk ikhlas dan memahami keadaan anaknya serta selalu mendukung segala kegiatan anak termasuk dalam hal sekolah. Oke, kita masuk ke subjek yang ketiga yaitu subjek RS, yang dimana subjek yang memiliki penerimaan diri yang negatif karena subjek merasa kondisi anaknya tidaklah sesuai dengan harapan dan subjek selalu merasa malu dan takut ketika orang lain mengetahui kondisi anak subjek yang memiliki gangguan perkembangan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi wawancara, yang dimana di wawancara ini saya menanyakan yang pertama yaitu bagaimana perasaannya beliau ketika tahu anaknya beliau lahir dengan keterbatasan, yaitu keterbatasan pendengaran, dan rasa yang dirasakan beliau menyesal atau malu atau takut ketika orang lain mengetahui kondisi anaknya beliau, dan harapan-harapan beliau untuk anaknya. Nah, dari hasil wawancara dan yang saya amati yaitu orang tua dari anak berkebutuhan khusus bahwa beliau tidak ada sikap ataupun sifat penerimaan diri yang negatif. Bahkan beliau memberikan sikap atau sifat penerimaan diri yang positif, yang dimana beliau menjadikan anaknya sebagai inspirasi dan juga semangat hidupnya untuk membesarkan anaknya. Setiap beliau ingin menyerah untuk mencari nafkah, ketika beliau ingat anaknya, beliau langsung semangat karena beliau harus membelikan alat pendengaran untuk anaknya dan rutin check up untuk berobat anaknya. Beliau seorang orang tua
yang memiliki impian yang sangat besar untuk anaknya. Beliau memperjuangkan anaknya untuk bisa mendengar layaknya orang normal. Dan juga beliau juga memiliki impian yang sangat besar yang dimana anaknya bisa masuk ke sekolah anak normal. Jadi dari hasil wawancara tersebut, anaknya lah yang jadi semangat beliau sampai saat sekarang ini. Beliau tak pernah malu ataupun menyesal dengan kondisi anaknya. Beliau selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Karena dari pemberian Allah itulah beliau dapat banyak pelajaran-pelajaran atau hikmah dari setiap yang didapatnya. Oke, sekian dari video saya. Video saya sudah masuk ke sesi akhir. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan juga like. Terima kasih.